Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya ketika Ye Beijing mengajak Xiaoyan pergi, dia juga memintanya untuk membawa sang ratu. Tanpa basa-basi, Ye Beijing langsung menyuruh Suqiante untuk membebaskan sang ratu. Namun Suqiante hanya bisa berteriak ke arah Xuan Qing yang berada di dalam kapal induk Taisu. Saat batu giok berwarna merah pecah berkeping-keping, itu langsung berubah menjadi serbuk di tangan Xuan Qing. Segera ekspresi di wajahnya berubah. Sikapnya yang biasanya anggun dan tenang hanyalah topeng semata. Sebenarnya segala emosi dan amarahnya selalu tampak jelas di wajahnya. Sementara itu di tengah susunan bintang yang berputar cepat, sebuah bintang berwarna darah tampak mencolok. Jika masuk ke dalamnya akan terlihat pemandangan seperti istana giok yang hancur. Namun di sana juga terdapat bayangan-bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya. Dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bau busuk yang menyengat memenuhi seluruh bintang itu. Sejumlah kematian di sana tidak dapat dibayangkan hingga benar-benar menciptakan sungai darah. Darah itu meresap ke dalam tanah, lalu mengalir lebih dalam ke inti bintang di mana seseorang sedang duduk bersila. Terlihat jelas bahwa seluruh darah yang mengalir berkumpul menuju dirinya. Saat ini sosok yang sedang duduk bersila perlahan membuka matanya. Matanya yang berwarna merah darah berputar-putar namun perlahan menghilang dan tersembunyi. Tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Tidak jelas sudah berapa lama dia duduk di sana. Di tubuhnya, selain debu tebal itu juga tertutup lapisan darah kering. Namun saat ini semua itu berubah menjadi asap dan perlahan menghilang. Sendi-sendinya seperti hampir patah dan mengeluarkan suara retakan keras. Setelah beberapa saat, dia mulai menggerakkan tubuhnya dan perlahan berdiri. Wajahnya terlihat tanpa ekspresi sedikit pun, bahkan dia tidak mengenakan alas kaki. Saat dia berdiri, jubah biru kusam di tubuhnya juga berkibar perlahan. Di antara jari-jarinya ada cahaya samar berkilauan. Dan di matanya yang terbuka dan tertutup perlahan itu tampak berkilauan seperti cahaya bintang. Ketika dia melangkahkan kaki telanjangnya ke depan, bumi bergetar hebat lalu menciptakan gelombang kejut yang menyebar hingga ke inti bintang. Di bintang yang sudah dipenuhi darah ini, gelombang itu menjalar ke segala arah. Pada saat ini Ye Beijing yang sedang mendesak Suqiante tiba-tiba menoleh. Dia melihat dari kejauhan ada cahaya merah panjang yang melesat dengan cepat. Siapa itu? Tanya Ye Beijing sambil menunjuk ke arah cahaya itu. Namun Suqiante hanya menunjukkan ekspresi yang bingung. Tampaknya dia juga tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu, jawab Suqiante dengan kebingungan. Ye Beijing langsung memandang Suqiante dengan sedikit curiga. Tetapi dia segera menyembunyikan ekspresinya. Rasa curiganya sangat terbatas. Dan dari ekspresi Suqiante bisa dipastikan bahwa dia memang mungkin tidak tahu. Namun aura yang kuat terasa dari sinar cahaya merah. Itu bukan kekuatan spiritual melainkan kekuatan fisik yang sangat kuat. Ye Beijing segera melepaskan cengkramannya pada Suqiante dan berbalik menghadap cahaya merah panjang yang mendekat. Saat ini tatapannya menjadi lebih serius. Dia bisa merasakan bahwa serangan itu memang ditunjukkan pada Xiaoyan. Kecepatan luar biasa itu seperti peluru meriam yang terus bertambah cepat. Dengan menggunakan tubuh sebagai senjata, maka kekuatan benturan akan sangat mengerikan.
Sepertinya dia sedang mengincarmu. Ucap Ye Beijing menyadarinya lalu menoleh ke arah Xiaoyan saat berbicara. Meskipun Xiaoyan tidak menjawab tetapi sebagai orang kuat, Ye Beijing mampu membedakan siapa yang sebenarnya menjadi target serangan itu. Saat Ye Beijing muncul untuk menyelamatkan Xiaoyan dan saudara-saudaranya sebelumnya, Xiaoyan sedang berusaha menembus batasan menuju tingkat keabadian para dewa. Oleh karena itu dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Taisu bisa mundur atau apa yang terjadi di sekitarnya. Dengan adanya kekuatan yang seperti ini, Xiaoyan merasa semakin bingung. Kenapa saat itu Taisu tidak memanggilnya? Saat ini cahaya merah itu semakin mendekat. Arah serangannya kini semakin jelas dan langsung mengarah ke Xiaoyan. Saat semakin dekat, Xiaoyan mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Kekuatan itu begitu besar hingga membuat tubuhnya sulit untuk bergerak. Namun di bawah tekanan itu, Xiaoyan tidak menunjukkan rasa takut. Dia ingin melihat bagaimana Ye Beijing akan bertindak. Dengan sikap Ye Beijing terhadap Xiaoyan, sudah pasti dia akan turun tangan untuk melindungi Xiaoyan. Suqiantai, kalau kau masih tidak bertindak sekarang, aku akan mengadukanmu kepada Master Virtual. Namun kali ini Xuan King tidak berbicara dengan suara keras, melainkan menggunakan transmisi suara. Hadang wanita itu. Pastikan pelindung spiritual bisa membunuh reinkarnasi yang mulia di sini. Mendengar ini, tatapan Suqiantai langsung berubah. Mendengar nama Master Virtual, wajahnya menunjukkan perubahan yang jelas. Sepertinya dia mengenali sosok yang ada di cahaya merah tersebut. Meskipun Master Virtual tidak ada di sini, namun pelindung spiritualnya dapat melihat segalanya melalui mata Suqiantai. Jika kali ini Suqiantai tidak bertindak dan tidak membunuh Xiaoyan, maka Master Virtual tidak akan memaafkannya. Suqiantai tiba-tiba menoleh tajam ke arah Ye Beijing. Dia segera mengangkat tangannya dan menghempaskan telapak tangan dengan kasar. Apa yang ingin kau lakukan? Kau mencari kematian. Ye Beijing langsung bergerak dan menghadang serangan Suqiantai tanpa keraguan sedikit pun. Pada saat yang sama, cahaya merah terang semakin mendekat. Jaraknya dengan Xiaoyan juga semakin tipis. Dalam sekejap tekanan dahsyat dari serangan itu membuat darah di tubuh Xiaoyan bergejolak. Melihat Suqiantai yang tiba-tiba menyerang Ye Beijing, wajah Xiaoyan menunjukkan keterkejutan. Kali ini dia tidak berani lagi bertaruh apakah Ye Beijing akan melindunginya atau tidak. Namun bagi Xiaoyan, tindakan mendadak Suqiantai bukanlah sesuatu yang aneh. Bagaimanapun di tempat ini, terlalu banyak mata yang mengawasinya. Dalam situasi seperti ini, jika dia sama sekali tidak bertindak, maka akan terlalu mencolok. Meski Master Virtual mungkin mencurigainya akan berkhianat, dia tidak bisa menunjukkan itu secara terang-terangan. Bagi Master Virtual, mengirim Suqiantai lebih dulu ke medan pertempuran bukanlah hal yang sederhana. Xiaoyan melirik cahaya merah di depannya. Di bawah telapak kakinya, kekuatannya mulai terkumpul. Jika Ye Beijing tidak bisa turun tangan, Xiaoyan harus mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun saat cahaya merah mendekat, kekuatan tak terlihat seperti aura naga muncul dan mengunci ruang di sekitarnya. Xiaoyan langsung menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak di bawah tekanan ini. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Bukan karena kekuatannya itu mengunci dirinya, tetapi ruang di sekitarnya telah terkunci, sehingga membuatnya tidak bisa menembus penghalang. Sial, ucap Xiaoyan mengumpat di dalam hatinya. Ye Beijing sedang bertarung dengan Suqiantai dan tampaknya tidak bisa membantunya. Dalam sekejap, cahaya merah itu sudah berada di depan Xiaoyan. Kekuatan dahsyatnya seakan-akan bisa menghancurkan apapun yang menghalangi jalurnya. Xiaoyan bersiap mengerahkan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun juga, dia harus menghindar atau dia akan musnah seketika. Namun saat Xiaoyan hendak menggunakan kekuatan jiwanya untuk melarikan diri, sebuah bayangan tiba-tiba berdiri di depannya. Tubuh ramping itu membuat Xiaoyan langsung mengenali sosok di depannya. Itu adalah salah satu avatar Ye Beijing. Segera avatar Ye Beijing menggambar sebuah lingkaran di udara dengan jarinya dan muncul sebuah perisai cahaya di depannya.
segel penyerapan cahaya merah. Sosok seperti awan gelap dengan kekuatan buas menghantam keras perisai cahaya tersebut. Perisai itu bergetar hebat tetapi tidak langsung hancur. Namun benturan keras itu menghantam avatar Ye Beijing. Tanpa keraguan sedikit pun, avatar Ye Beijing langsung membakar kekuatannya sendiri lalu melawan serangan dahsyat itu dengan seluruh kekuatannya. Tubuh avatar Ye Beijing mulai retak. Kedua lengannya berubah menjadi darah. Dan seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran. Namun dari tubuhnya menyebar gelombang energi panas yang sangat kuat. Peledakan diri, Xiaoyan segera menyadari hal itu. Pada saat yang sama 3 api meledak di sekitarnya dan dengan 3 jenis guntur yang berputar, itu berusaha melindungi dirinya. Xiaoyan tidak menyangka musuh di depannya begitu kuat, sehingga memaksa avatar Ye Beijing meledakkan dirinya. Namun ledakan diri avatar Ye Beijing tidak seperti yang Xiaoyan bayangkan. Ledakan itu tidak menyebar luas melainkan sangat terkonsentrasi. Seluruh kekuatan yang mengerikan itu diarahkan langsung pada sosok di dalam cahaya merah tersebut. Ledakan diri itu berhasil menghentikan serangan sosok tersebut. Namun avatar Ye Beijing harus membayar dengan nyawanya. Jiwa Xiaoyan langsung bergetar melihat adegan ini. Meskipun yang hancur hanyalah Yuyan yang merupakan avatar Ye Beijing, namun sosok itu telah menemaninya melewati banyak rintangan di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Melihat kehancuran tubuh Yuyan, jelas membuat Xiaoyan merasa sangat sedih. Pada saat ini Xiaoyan sama sekali tidak menyangka Ye Beijing rela mengorbankan avatar miliknya hanya demi dirinya. Walau begitu, peledakan diri Yuyan hanya mampu menahan sejenak serangan yang datang. Meskipun menyebabkan beberapa luka namun tidak memberikan dampak besar. Xiaoyan langsung mengangkat kepalanya dan perlahan melihat dengan jelas sosok di depannya. Dia melihat di dahi sosok ini ada pola bintang yang berkilauan dan merasakan perasaan yang begitu familiar. Klan Yuansen, tetapi kenapa jiwanya sangat lemah? Kemungkinan besar itu adalah tubuh dari klan Yuansen yang telah mati lalu dijadikan boneka oleh Taisu. Saat ini tatapan Xiaoyan menjadi tajam. Dia bisa melihat dengan jelas bintang-bintang yang berputar di dahi sosok tersebut perlahan terbuka. Meski Yuyan telah meledakkan dirinya, namun sosok boneka klan Yuansen ini tetap tidak terluka parah. Bahkan Xiaoyan tidak bisa memastikan sejauh mana tingkat kekuatan klan Yuansen di depannya ini. Namun tekanan yang dirasakannya begitu kuat. Jika klan Yuansen telah mencapai tingkat bintang 9, maka di atasnya ada tingkat alam legendaris. Seorang klan Yuansen yang telah mencapai tingkat alam legendaris, kemungkinan kekuatan fisiknya sudah setara dengan tingkat keempat atau bahkan kelima dari keabadian para dewa. Sepertinya klan Yuansen ini mungkin telah mencapai tingkat alam legendaris. Namun jika dibandingkan dengan energi dan darah yang terpancar dari avatar klan Yuansen milikku, boneka klan Yuansen ini sepertinya belum mencapai alam legendaris. Maka tekanannya pasti lebih kuat lagi. Bahkan energi dan darah yang terpancar darinya bisa membuatku langsung roboh. Mungkin boneka klan Yuansen ini baru setengah langkah menuju alam legendaris. Saat akan melangkah ke alam legendaris asli, aku juga pernah mengalami setengah langkah menuju terobosan. Hingga akhirnya berhasil menembusnya. Seharusnya klan Yuansen lainnya juga demikian. Dan tidak bisa langsung menembus batas itu. Kecuali energi dan darah pada tubuh fisik telah mencapai batas tertentu untuk bisa menembusnya. Saat Xiaoyan sedang berpikir, sosok klan Yuansen di depannya mengeluarkan uap putih dalam jumlah besar dan memulihkan dirinya dari peledakan diri Yuyan. Dalam sekejap telapak kakinya menghentak tanah kemudian kembali menyerang Xiaoyan. Meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, namun tekanan dari sosok itu terasa begitu berat dan seperti gunung yang menekan. Bahkan dengan mendekat saja sudah membuat darah dan energinya bergejolak. Hingga Xiaoyan merasa sesak nafas karena tekanan tersebut. Dalam situasi genting ini, Xiaoyan tetap tidak bisa bergerak. Meskipun dia telah terlebih dahulu menggunakan kekuatan klan Yuansen untuk melepaskan diri dari kekosongan di sekitarnya, tetapi dia tetap tidak dapat bergerak. Segera sosok klan Yuansen itu menerjang keluar, dan dalam sekejap sudah berada di depan Xiaoyan.
Tinju yang semula terkepal di pinggangnya kini berubah menjadi berwarna merah menyala dan mengarah ke Xiaoyan. Xiaoyan sangat paham betapa dahsyatnya kekuatan tinju ini. Namun tubuh fisiknya telah kehilangan 2 bintang. Jadi sekarang dia hanya setara dengan tubuh keabadian fisik bintang 3. Dan tidak mungkin bisa menahan serangan tersebut. Jika terkena pukulan ini, maka dia pasti akan langsung terbunuh. Di saat kritis ini tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Dan saat muncul kembali, dia sudah berada di luar area pertarungan. Sehingga tinju itu menghantam udara kosong. Namun sosok itu tetap tanpa ekspresi. Dia langsung mengunci Xiaoyan dan terus mengejarnya. Saat berikutnya Xiaoyan melangkah mundur secepat kilat, namun kekosongan di sekitarnya seperti lumpur yang semakin kental. Yang membuat kecepatannya terhambat dan tekanan berat kembali menghantamnya. Sosok klan Yuanzhen itu terus menyerangnya. Kali ini tinjunya kembali meleset. Seolah ada kekuatan besar yang terpancar dan melindungi Xiaoyan, yang menyebabkan tinju itu menghantam kekosongan di sekitarnya. Pada saat yang sama, Xiaoyan menggertakkan giginya, lalu memaksakan diri menggunakan kekuatan tubuh keabadian fisik untuk menghindar. Meskipun itu sangat menguras kekuatan klan Yuanzhen-nya, namun dampak penggunaan kekuatan ini secara terus-menerus membuat tubuh keabadian fisiknya terasa melemah, jadi ini bukan solusi yang baik. Faktanya perbedaan kekuatan mereka terlalu besar sehingga Xiaoyan hanya bisa mengulur waktu dan tidak bisa menyelesaikan masalah. Meskipun tubuh avatar jangkrik emasnya telah menyerap vitalitas di kekosongan, namun kekuatannya masih jauh dari cukup. Saat ini Guntur menyambar di sekitar tubuh Xiaoyan dan terus bergerak hingga memperlebar jaraknya. Setiap kali klan Yuanzhen memiliki kemampuan yang berbeda dan saat mencapai alam legendaris, para klan Yuanzhen bisa menggunakan kemampuan ilusi. Saat berikutnya bayangan Xiaoyan terus bergerak, tetapi kekosongan di sekitarnya semakin kental dan terus memperlambat kecepatannya. Adapun sosok klan Yuanzhen itu terus melangkah di dalam kekosongan namun kecepatannya melonjak tajam. Dan tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan lagi. Segera dia melepaskan kembali pukulan yang merah menyala. Dengan posisinya saat ini, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menghindar. Xiaoyan hanya bisa membalikan badan dan menerima kenyataan bahwa 1 bintangnya lagi akan hancur. Xiaoyan terus membakar energi vital dan darahnya secara bersamaan. Meskipun sudah berada dalam kondisi terluka parah, namun pertarungan sebelumnya telah menguras terlalu banyak kekuatannya. Menghadapi tinju sosok klan Yuanzhen yang seperti gunung, Xiaoyan segera membalikkan badannya lalu mengeluarkan api dan guntur dari tubuhnya secara gila-gilaan. Tanpa ragu, Xiaoyan melepaskan semua kekuatannya dan memusatkannya pada tinjunya. Dalam sekejap kedua tinju mereka saling bertabrakan. Tinju Xiaoyan diselimuti api dan guntur, namun sosok klan Yuanzhen di depannya tetap tenang dan tanpa emosi. Dia bahkan tidak mencoba menghindar. Namun kekuatan penghancur dari tinjunya sungguh mengerikan. Bahkan sebelum tinju mereka saling bertabrakan, api dan guntur di tangan Xiaoyan sudah ditekan hingga hancur. Tinju Xiaoyan segera mengeluarkan suara retakan. Lalu tiba-tiba meledak dan lenyap menjadi cipratan darah. Sehingga rasa sakit yang hebat menyelimutinya, tetapi Xiaoyan tidak mundur. Segera dia kembali melancarkan serangan dengan api dan guntur. Namun situasinya tidak berubah, tinju yang sudah hancur tidak mampu menahan serangan. Dan segera meledak lagi menyisakan lengannya yang berdarah. Tak lama kemudian kedua lengannya telah hancur. Saat tubuhnya hampir hancur, tiba-tiba cahaya dingin berkelebat dan sosok klan Yuanzhen di depannya langsung terpental menjauh. Karena aku ada di sini, tidak ada seorang pun yang bisa membunuhmu. Saat ini wajah Ye Beijing terlihat lebih dingin dan dia muncul di depan Xiaoyan. Namun Suqiante dengan cepat menyusul walau serangannya tidak terlalu kuat, tetapi dia terus mengejar tanpa henti. Segera jari hitam Ye Beijing mengumpulkan energi dan dengan santai menembakkan cahaya dari ujung jarinya. Sehingga energi itu langsung menghancurkan serangan Suqiante. Meskipun Suqiante tampak menyerang dengan serius, namun dari detail kecilnya terlihat bahwa dia tidak bersungguh-sungguh ingin membunuh Xiaoyan.
Seperti yang dikatakan oleh Master Virtual, orang ini pasti akan mengkhianati Taisu. Swan King yang berada di kapal induk Taisu segera menyipitkan matanya dan menduga bahwa Sukiante memang sengaja tidak menyerang Xiaoyan dengan serius. Bajingan, orang licik ini. Benar seperti yang dikatakan Master Virtual, siapapun yang memiliki niat tersembunyi pasti akan berkhianat pada Taisu. Setelah bergumam, Swan King berpikir sejenak. Dia merasa bahwa jika Sukiante memang berniat membunuh Xiaoyan, dia seharusnya sudah melakukannya sejak awal. Apalagi Sukiante sudah berada di tingkat kelima sedangkan Xiaoyan baru menerobos tingkat pertama. Jadi membunuh Xiaoyan itu seperti membunuh seekor semut. Sementara itu Xin kembali di arena pertarungan. Tidak ada waktu lagi, kita harus pergi dari sini, ucap Ye Beijing dengan nada yang serius. Ratu masih ada di sini, kita harus membawanya juga, jawab Xiaoyan dengan tegas. Swan King memang membawa Ratu ke sini dengan maksud menjadikannya umpan untuk memancing Xiaoyan. Tanpa Ratu, maka menangkap Xiaoyan bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Sejak awal kau pasti sudah menyadari bahwa tujuanmu berada di sini untuk memancing reinkarnasi yang mulia kan? Swan King segera bertanya pada Ratu. Mendengar ini, Ratu hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab. Namun itu sudah menjadi jawaban bagi Swan King. Kau sungguh berani mengambil resiko seperti ini. Apakah kau benar-benar yakin bisa lolos? Ucap Swan King. Mengapa harus yakin? Bukankah segala sesuatu menjadi ketidakpastian dan perubahan? Jadi tidak ada yang pasti di dunia ini, ucap Ratu menjawab sambil tetap menunduk. Dia tetap tenang dan elegan. Saat ini dia hanya melukis untuk memecahkan situasi ini. Boneka yang ditinggalkan Master Virtual tidak akan berhenti sampai dia terbunuh, ucap Swan King segera berkata dengan nada yang dingin. Jika berada di dunia Taisu, itu mungkin saja, tetapi ini disensi. Bahkan jika Master Virtual sendiri yang melakukannya mungkin tetap tidak bisa membunuhnya. Ratu begitu percaya dan berkata dengan tegas. Dia memiliki keyakinan bahwa Xiaoyan tidak mungkin mati di sini. Kau terlalu percaya diri pada Master Virtualmu. Bahkan jika dia turun tangan, Master Virtualmu belum tentu bisa membunuh satupun makhluk di tingkat pertama keabadian para dewa. Ratu segera melanjutkan kata-katanya sehingga membuat Swan King semakin marah. Entah dari mana kepercayaan dirimu berasal. Sensi tidak punya pelindung. Kekuatan kalian bahkan jauh lebih lemah. Jadi bagaimana mungkin bisa melawan Taisuku? Ucap Swan King langsung berkata dengan dingin. Bagaimanapun, kepercayaan diri Ratu membuatnya sangat kesal, dan kehadiran Ye Beijing telah mengubah rencananya. Saat ini Swan King mulai bertekad untuk menghadapi Ratu secara langsung. Bagi Swan King, Xiaoyan hanyalah pion yang tidak penting. Apakah dia hidup atau mati tidak berpengaruh pada situasi. Jika pasukan Taisu berhasil menembus pertahanan dan masuk ke Sensi, maka segalanya akan berakhir. Perang antar dunia ini tidak akan memiliki keraguan sedikitpun. Dalam hal ini, Swan King memiliki keyakinan yang sama dengan Ratu. Sensi yang kau lihat hanyalah wilayah Kampan Laut Timur. Masih ada wilayah selatan, utara, dan barat. Kalau ingin menguasai Sensi, kalian harus berusaha lebih keras. Saat ini Ratu bukannya takut, tetapi dia malah memberi dorongan. Sehingga membuat Swan King bingung harus berbuat apa lagi. Aku tidak percaya kali ini aku tidak bisa membunuhnya. Ayo gunakan formasi dan kunci dia, ucap Swan King segera mengeluarkan tahanan roh dari lengan bajunya dan memberikannya perintah tanpa sedikit pun kelembutan. Aku tidak mau, aku bukan bawahanmu, ucap tahanan roh segera bergerak lalu mendekati sang ratu. Tetapi belum sempat mendekat, Ratu menatapnya dengan dingin. Tatapan itu membuat tahanan roh terpental kembali ke Swan King. Kali ini demi membunuhnya aku harus berhasil, ucap tahanan roh segera mengarahkan pandangannya ke Xiaoyan seolah bisa menembus lapisan kapal induk Taisu ini. Matanya bersinar biru dan ruang di sekitar Xiaoyan mulai terkunci. Kali ini kau pasti mati. Tahanan roh terlihat penuh percaya diri.
Sementara Xiaoyan hanya bisa menatap ke arah biru milik tahanan roh, sehingga kedua tatapan mereka saling bertemu. Untuk menghancurkan formasi, ada makhluk iblis yang bisa membantumu pergi. Aku akan menahan mereka. Jangan pedulikan aku. Pergilah. Aku sudah hidup begitu lama. Mati pun aku tidak takut. Yang terpenting kau harus ingat bahwa aku adalah seseorang yang setia pada perasaan. Ini hanyalah balasan atas bantuanmu yang pernah menyelamatkanku. Sekarang kita impas. Transmisi suara tahanan roh terdengar di telinga Xiaoyan. Dia terdengar penuh tekad untuk mati, seolah-olah dia sudah siap mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak menanggapinya. Dalam situasi seperti ini, tidak mungkin ada kesempatan untuk membangunkan mata iblis. Apalagi Xiaoyan memang datang ke sini hanya untuk membawa ratu pergi. Kalaupun berhasil, mungkin mereka tetap tidak punya kesempatan untuk kabur. Saat ini Sukiante tidak melepaskan Ye Beijing, dia terus menyerang dari kejauhan. Adapun cedera yang disebabkan oleh serangan Ye Beijing sebelumnya sudah pulih. Dan dia mengalihkan target serangannya ke Xiaoyan. Sementara itu lengan Xiaoyan yang hancur juga perlahan mulai pulih. Dia juga berhasil mengendalikan energi dan darah di dalam tubuhnya, lalu menyerap vitalitas di sekitarnya untuk memulihkan diri. Meskipun Xiaoyan mengatakan ingin menyelamatkan ratu, sebenarnya dia juga sedang mengulur waktu. Melalui hubungannya dengan avatar Yuan Shen-nya, dia tahu bahwa saudara-saudaranya sudah semakin dekat. Apapun hasil dari pertempuran ini, menang atau kalah sudah tidak penting lagi. Xiaoyan sebenarnya ingin mencoba sesuatu dengan memanfaatkan kekuatan Ye Beijing untuk menyingkirkan para prajurit Taisu dari Sensi. Ide ini memang terdengar gila dan akan menjadi pertempuran sengit yang sulit dihindari. Mungkin tujuan ratu bersedia datang ke sini juga sama. Jika ingin benar-benar meninggalkan markas Taisu, ratu sebenarnya bisa pergi sendiri. Tetapi dia malah memilih untuk membawa Xiaoyan bersamanya. Entah itu menang atau kalah, pengalaman ini akan menjadi pelajaran penting bagi Xiaoyan dan membentuk pola pikirnya. Mereka semua ingin membunuhmu. Aku tidak peduli soal ratu. Aku hanya bisa membawamu pergi. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Ye Beijing terdengar kesal tetapi juga sedikit cemburu. Memang situasi ini sulit dimengerti. Tetapi sikapnya terhadap Yang Mulia berbeda sejak mendengar tentang ratu. Apalagi Xiaoyan pernah berkata bahwa Ye Beijing tidak secantik ratu. Tentu saja itu membuatnya semakin kesal. Demi ratu aku rela mati di sini, ucap Xiaoyan berkata dengan penuh ketegasan. Mendengar ini, Ye Beijing langsung menoleh dengan sedikit terkejut. Dia merasa Xiaoyan tipe pria yang setia pada perasaan. Saat ini Xiaoyan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Beijing pun tidak memilih untuk meninggalkan Xiaoyan, meski wajahnya tampak sedikit tidak senang. Ye Beijing segera berbalik menatap Sukiante, pandangannya yang mengerikan membuat Sukiante merasa tidak nyaman. Sukiante, kalau kau ingin bermain, aku akan menemanimu sampai akhir. Mata Ye Beijing tiba-tiba menjadi gelap. Dia menguasai dao emosi. Bagi Xiaoyan, hal ini bukan karena Ye Beijing menyukainya, tetapi karena saat ini kebetulan Xiaoyan menjadi pusat perhatiannya. Namun perasaan itu bukanlah kepalsuan. Dari mata Ye Beijing tersirat ketulusan di dalam emosinya terhadap Xiaoyan. Bisa dikatakan Ye Beijing selalu tulus terhadap pria manapun yang pernah ada di hatinya. Dia sungguh-sungguh dalam perasaan. Karena itu adalah bagian dari dao emosi yang dilatihnya. Beri aku waktu setengah batang dupa. Aku akan menyelesaikannya. Ye Beijing mengirimkan transmisi suara pada Xiaoyan. Namun di saat yang sama, boneka klan Yuan Shen sudah kembali bergegas ke arahnya. Sehingga wajah Xiaoyan tampak semakin getir. Bahkan dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Belum tentu dia bisa bertahan selama itu. Jika avatar Yuan Shen-nya ada di sini, mungkin dia bisa bertahan lebih lama. Sekarang kemampuan boneka klan Yuan Shen ini terlalu mendominasi. Bahkan dengan teknik kecepatan guntur, Xiaoyan masih tidak bisa menghindar. Sebelum dia bisa merespon,
Tiba-tiba tubuh Ye Beijing dan Sukiante menghilang memasuki domain dewa milik Ye Beijing. Sepertinya kali ini Sukiante akan mendapatkan penderitaan yang besar. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.